Cewek kriteria gua untuk masa depan gua langsung to the point dulu karena gua juga bukan cowok-cowok ganteng amat dan gua juga nggak berharap cewek untuk datang dengan gua bikin video ini. Ini adalah dokumentasi gua bahwa 2 tahun yang lalu gua berpikir apa sih gitu. Ini adalah buah hati pikiran gua dan ini juga adalah suatu mindset gua juga. Mungkin ini bisa bertahan lama dan mungkin juga enggak gitu karena yang namanya software pasti ada update ya. Mindset juga pun pasti update gitu kan. Casing gue juga pasti update, hardware gue juga pasti update karena gue juga tahu konsekuensi gue akan dianggap lu siapa so ganteng, lu aja gendut, jelek atau berminyak atau lu nggak mandi, lu miskin, lu ngapain so kaya, iso banget sih ini cowok gitu kan atau gimana, terserah. Gue akan buktikan itu. Nggak tahu sampai 30 tahun, di umur gue 30, umur gue sekarang 26 ya, kalau nggak salah mau jalan 27. Welcome to the 27 Club. Gue bakal jadi band terkenal sih, gue bakal jadi artis, gue bakal jadi orang besar di masa depan dan gue yakin itu. uh, gue bukan Jeffrey Nicole yang tiap komennya itu di Instagram emang random orangnya, tapi ada aja yang suka, maksudnya dia posting apapun di IG ganteng gitu, ih cowokku, suamiku, gini, cewek pada gatel. Gua bukan tipe muka yang seperti itu yang bakal dikerumunin. Memang gua bukan berwajah ganteng seperti Jeffrey Nicole ya, yang selalu digila-gilain wanita untuk dijadikan suami mereka gitu kan, jadikan aku istri, aku nah ini gitu kan, sodok aku bang gitu, ibarat kata. Ada juga yang nakal, senakal cewek ngomong kayak gitu ya, bangsat. Gue nggak kayak gitu. Gue tuh tipe yang cuek gitu kan, tapi gue perhatiin kok gitu siapa yang komen, siapa yang berpikiran kayak ke gue begitu, gimana gimana, siapa yang menghargai gue, siapa yang suka gue, siapa yang mencintai gue tulus, siapa yang cuman mau nempel energi doang, cari perhatian, siapa yang cuman temporary, siapa yang bisa lama. Dan gue pun koreksi diri gue gitu menjadi lebih baik, dan ini adalah suatu kematangan bagi gue, mature gitu. Jadi gue bakal kaya, kaya banget lah, kaya gue. Udah kalah tuh naga tuh, gue paling ter masih Timothy Ronald juga. Ini gue adalah, lu bisa bilang gue adalah sang delusional atau halu, tapi nggak apa-apa, inilah sang pemimpi ya. Sang pemimpi tuh berkata-kata dengan angan-angan dia, mimpi-mimpi dia. Yang penting tetap melihat apa yang terjadi, perkembangan, dan tidak halu mengakui untuk memang belum terjadi gitu. Tapi sooner or later gue bakal kemana-mana aman sih, gue punya koneksi pejabat gitu kan. Nah, tipe kriteria gue gimana? Tipe kriteria gue udah pasti Cindo aja belum tentu, walaupun dia seksi pakai tank top gitu kan, biasa ketat gitu kan, putih mulus banget, dandan, lipstick, bedak, makeup, skincare, atau pakai baju tidur aja atau piyama, gue nggak terlalu suka gitu karena gue tuh lebih menghargai konektivitas energi. Kalau energinya nyambung, ngobrol aja yang jelek pun bisa aja gue jadiin teman gitu, jadi ngobrol kita dalam, jadi HTS-an gitu kan. Dan itu harapan gue ya, gue sebenarnya sih gue ini no life, gue ini cowok no life untuk saat ini. Memang gue lagi berkembang untuk ngiklanin properti gue nih, untuk gue sekali closing 100 juta gue pengen puterin uang gue ke saham. Gue udah nemu partner namanya Stephen Kanker ya, di Instagram udah tadi, gendut tuh orangnya. Gue nggak boleh shaming, sorry ya, maksudnya biar gampang nemu aja. Jadi gue bakal jadi orang sukses lah, gue belajar dari orang kayak gitu. Terus gue mau naruh di Bitcoin. Jadi simple, gue bakal keluar dari lingkungan kontrakan ini, dari nyokap gue, kontrakan nyokap gue. Sooner or later itu akan terjadi dalam waktu dekat. Gue mau serius gitu untuk masa depan gue, karena di sini tuh berisik, jadi emosi terus di sini kedengarannya. Kakak gue sendiri, ponakan gue sendiri tuh kayaknya udah diajarin teriak-teriak. Gue juga teriak-teriak kalau nyanyi, cuman emosinya lu bisa menakar lah esensi dari sebuah emosi yang keluar dari mulut gitu. Itu sangat negatif gitu. Itu gue bisa merasakan itu. Gue empati tinggi kan, soalnya gue proyektor gue. Itu nggak bagus sih. Jadi
gue juga butuh lingkungan dan orang yang menghargai gue, yang support gue percaya pada orang kayak gitu. Gue lagi menuju ke sana ya, salah satunya Stephen Curry ini, conquer gitu, penakluk bahasa Inggrisnya. Nah jadi gue nikmatin proses gue ini. Gue cari cewek yang walaupun dia punya Alphard atau dia anaknya satu konglomerasi di Indonesia, brand gue belum tentu suka sama dia. Jadi apa yang gue cari di dunia cewek seperti apa? Satu, dia bisa masak, pijet, dia cantik, oke, relatif ya, manis juga relatif. Yang penting lebih ke keahlian dan dengerin ya. Dia gue mau lihat get jadi apa aja gitu kan. Proyektor kalau emang ada manifesting generator tuh lebih nggak sulit diatur, gue juga nggak masalah. Manifesting generator tuh gila juga ya, fetishnya tuh gue lihat arahnya, misalkan dia tuh senang dengan menjelajah ke kolam mana gitu, jadi bisa aja dia menyelam ke kolam cowok lain gitu kan, berbagi sperma kan gitu. Itu kasarnya lah, kita ngomong frontal aja gitu, jelas gitu. Karena gue punya Get 23 gitu, clarity with penjelasan gitu, gamblang gitu. Nah yang ide kompleks jadi gampang gue omongin, konseptor gue nih kan. Itu kalau manifesting generator sisi gelapnya gitu, dia aduh gua nggak bisa sebut lah, pokoknya ada artis banyak yang gitu lah, calon artis juga temen gua. Gua sih nggak terlalu menuduh berharap gimana. Kalau menurut gua itu pilihan dia, tetapi secara jeroan mereka manifesting generator tuh butuh ini apa, sayap mereka tuh terbakar kayak pionik apa sih, burung nukik gitu kan, berapi sampai ke kedalaman palung bumi, kerak bumi, dia keluar lagi itu dari gunung api, terus pindah lagi gunung api. Dia butuh pengakuan itu dan dia butuh pembakaran itu gitu, bisa menyelami pindah-pindah ke tempat itu. Makanya mungkin banyak orang selingkuh tuh dari situ ya, manifesting generator ya, nggak bisa setia orang itu kalau gue lihat ya, karena dia multi talent, dia bisa bergerak kemana aja ya dia mau. Sebaliknya kalau dia satu suami doang, ini gue sorry ya ngeliatinnya ke situ ya, mungkin aja ini kan pemikiran gue 2 tahun lalu, jadi gue nonton lagi ntar 2 tahun ke depan gitu, gue kayak ternyata enggak juga ya. Kalau menurut gue sih kebanyakan manifesting generator untuk saat ini gitu ya, nggak bisa setia sama satu cowok. Jadi gue nggak mau cowok yang kayak gitu sama cewek kayak gitu sih, karena itu player gitu. Dia tuh butuh sebenarnya kebutuhan dasar itu, jadi kayak makan juga kebutuhan pangan satu gitu kan, papan sandang pangan kan kebutuhan kita kan, secondary primary dia untuk dia bisa pindah-pindah kemanapun. Jadi makanya dia manifesting generator tuh seperti itu. Gue nggak bilang Agnes Monica lah ya, gue sebut aja Agnes Mo ya. Ini dalam hal karir ya, hal karir tuh dia makanya go internasional gitu kan. Dia tuh manifesting generator, dia ke Hollywood gitu, bahkan cowoknya juga banyak ya kan. Cuma itu urusan dia lah, dia udah ngapa-ngapain bodo amat, gue nggak peduli. Tapi gue nggak bilang nggak fitnah yang dia macam-macam, cuman ini ranah karir dia tuh, itu salah satu contoh karir ya, maksudnya dari Indonesia ke Hollywood dia udah pindah-pindah cowok yang kayak gitu, ngerti gak sih? Kebutuhan dia untuk jelajah, udah intinya gitu. Nah gue paling nyari yang reflektor atau yang empati juga, kayak manifestor, proyektor kayak gue, energi terbatas. Mama gue juga sebenarnya generator, orang yang setia, jadi nggak menutup kemungkinan. Mama gue kan janda gitu kan, dari gue umur 25, gue umur 26 sekarang, 25 tahun lalu bokap gue meninggal, nggak pernah mama gue. Jadi Kristennya bagus juga sih, dia teman fanatik ya, dia punya gerbang detail gue lihat. Jadi maksud gue dia nggak sampai nikah lagi gitu, sampai tua gitu. Pernah ada wacana, gue kaget juga sebelum covid ya mungkin ya, mau cari cowok apa, partner hidup gitu kan, bapak di gereja gitu kan. Tapi udah diurungkan niatnya, itu udah gak ada lagi, itu cuma ngomong gitu doang kan. Maksud gue bersemi kembalinya itu nggak mungkin. Nah gue pengen nyari yang sifat kayak mama gue gitu tapi ya yang walaupun dia generator, turunannya dari generator kan manifesting generator gitu kan. Gue pengen cari yang generator yang energinya banyak kan, dia ceria gitu kan. Generator tuh bekerja keras, yang penting dia tahu apa yang dikerjain, SOP. Dengan dengerin semua curhat dia bisa jatuh cinta tuh, itu gampang tuh digituin tuh, dipantiknya tuh. Nah kita jaga orang kayak gitu kan. Nah gue pengen kayak gitu ya, lah gitu ya.
nggak usah panjang lebar gitu kan. Setia, terus bisa mijit wajib gitu kan. Karena gue juga suka mijit, gue bakal pijitin dia, pokoknya enak banget lah. Saling di ruang spa gue nanti ya kan, di rumah 15 miliar gue di Cikarang kan. Kalau nanti udah laku semua tuh sholat, gue beli aja dari yang owner lain kan, paling 20 m ya kan, uang kecil lah itu ya. Nah terus gue udah pakai Alphard gitu kan, pulang-pulang kalau dia capek gue pijitin, dia pijitin gue, masakin gue seperti sih kayak Farah Queen. Gue pengen suka cewek yang bisa masak tuh kayak Farah Queen, kayak chef ya kan, chef bukan chef Juna ya, Marinka lah ya kan. Maksud gue yang untuk fisik casingnya sih, gue lebih ke Serena Onassis ya, lu cari aja tuh ya. Cuman dia udah jadi dokter, dia seumuran gue sih anjir. Gue lihat di Primbon Jawa, tanggal lahir dia kan Palembang, kelahiran Palembang tuh. Kita tuh kalau nikah tuh di Primbon tuh akan disegani dan banyak uang dan berwibawa gitu, anjir keren banget ya, hasilnya bagus gitu ya. Tapi tetap aja sih baik lagi ke gue ngaca gitu, gue bukan siapa-siapa, gue nggak dikenal, gue juga nggak terkenal, gue belum banyak duit, dan dia udah jadi sama cowok lain. Yang nggak masalah sih ya, namanya juga lu ngefans kan, suka gitu kan. Dan itu nggak mesti terjadi, karena itu bisa terjadi karena terbatas gitu sumber daya kita kan, untuk mau kenalan juga bisa aja gitu. Kalau lu artis lebih mulus tuh deketin tuh, karena lu juga udah kelihatan profil lu bagus, duit lu banyak gitu kan, ganteng, personality lu gitu kan, apalagi lu orang gereja juga. Kalau tapi ribet lah orang kayak Serena Onassis itu, sorry ya gue bilang ribet. Gue di video gue sebelumnya orang dogmatis gitu, Kristen. Gue juga sebenarnya preferensi gue tuh gampang berubah-ubah gitu, karena gue mempertanyakan semua sih. Gue punya Gate 63 yang mana keraguan-raguan, jadi gue butuh yang namanya penjelasan, imajinasi, kejelasan gitu. Jadi satu kejelas udah jelas, nanti ada lagi gitu. Jadi lebih ke overthinking di dalam diri, yang overthinking ini sih memecahkan semua jawaban gitu, untuk mendapatkan semua jawaban. Jadi nanti gue bakal ini sih, gue coba bisa setia juga, cuman gue takut ya, gue suka sama cewek lain, kegoda sih bisa jadi kegoda ya. Kegodanya gue sih bisa nakar ya, kalau ada cewek yang nakal sih, energinya gak enak, gue sih jauh, bodo amat. Tapi misalkan ada rohaniawan gitu, cewek cantik gitu, gue nggak bilang orang rohani itu sange-sange semua, enggak ya, tapi misalkan dia menggoda gue gitu, gue sih nggak bakal mau sih kalau gue datang ke dia gitu. Tapi gue nggak menutup kemungkinan, tapi gue juga nggak mau pikir ke situ, karena apa yang lu pikirin aja jadi realita gitu. Dan lu pikirin pun itu nggak bakal terjadi, lu hanya merusak tubuh lu gitu, pikiran lu gitu, untuk itu terjadi, ngotot gitu. Enggak, itu pasti, ini masih kemungkinan gitu. Tapi kan lu udah terkenal nih, gue terkenal, gue seksi, gue aksi panggung gue keren, uang gue triliunan, gue gaya hidup lifestyle gue keren, udah jet ski mulu ya kan, gue motoran, gue makan enak, pasti ngalahin next Carlos di Bogor semua gue bantai gitu kan. Gue juga kan ada gerbang ini 16 tuh, multi talent, jadi bisa multitasker gitu kan. Yang penting konsisten, dia bisa belajar cepat juga. Gue mempunyai gitu itu ya, tapi gue nggak punya karisma, gue cuma punya pesona gitu kan. Daya kekuatan juga gue terbatas gitu, tapi gue ngerti untuk hal itu, bahkan viral juga, provokasi gue tahu caranya. Nah maksud gue bakal pasti adalah cewek yang godain gue, genitin gue ya kan ya. Gue sih ngebayangin gue saat gue sama Serena Onassis gitu bisa godain suami istri. Gue nggak ada ilusi nih, misalkan ya dia udah jadi dokter sih, udah punya cowok sih, kaya lah ya. Jadi gue misalkan gitu kan, mirip-mirip kayak dia, kriteria cantik ya kan, skincare-nya bagus dia kan, cantik, jago nyanyi, suaranya lembut, itu yang baru gue tahu itu doang gitu. Tapi karena dia nggak bisa mijit atau masak, atau mungkin dia ngelarang gue terlalu strict, gue nggak pernah tahu ya. Kita kan pada saat nikah tuh pasti kebongkar semua ya, yang gitu-gitu ya, yang nggak bisa diatur, yang gampang marah gitu atau bad mood, dia limpahinnya ke kita. Manajemen stresnya dia mungkin dari dokter pulang-pulang
itu atau gimana ya, itu dan itu mengurangi rasa cinta gue kepada dia, itu bisa terjadi. Jadi gue tergoda gitu kan, cewek, banyak cewek nih, ada yang rohaniawan, ada yang selebgram, ada yang vlogger, ada youtuber atau yang selebriti, ada anak konglomerat suka sama gue kan, kodein gue, terus ngajak gue langsung gitu kan. Gue liat juga, gue kan kalau gue liat undangan kan, gue tahu gue mau ngapain, gue choose gitu. Kalau enggak. Dan gue juga lihat juga energinya dia tuh dari awal, udah gue screening gitu kan, nggak bakal mau juga gue jalan. Jadi kalau misalkan energinya oke nih ya, gue kasih tahu rahasia gue ya, gue mau cewek, dia pokoknya ngasih kebahagiaan terus dah, gue pasti jalan kayak gitu sih. Kebahagiaan terus, entah dia ngajak tanpa pamrih ya gitu ya, maksudnya dia nggak perlu, dia emang nyari kebahagiaan, dia udah kaya gitu kan, kita udah sama-sama kaya gitu, maksudnya dia dengerin curhat gua, atau dia ngajak gua ke tempat-tempat spa juga gitu kan, gua suka dipijitin juga kan, wah enak lah pokoknya, es krim gitu, kita saling bayar, dia juga bayarin gua terus gitu, gua juga udah kaya, satu teh juga gua nggak masalah ngeluarin gitu kan, ibarat kata gitu. Tapi gua udah beristri ini, sorry ya untuk istri gue ya, gue sendiri kalau lu begitu maksudnya kurang, yang ada yang misalkan lu limpahin emosinya ke gue lagi masa gelombang emosi lu nggak bener, dan lu terus-terusan begitu, sorry ya, lu gue tinggalin. Karena gue juga udah nggak Kristen. Kalau Kristen tuh orangnya harus sampai mati coy, apa yang dipertahankan Tuhan. Nah gue jadi bongkar lagi nih ya, gue bukannya menghalalkan untuk lu nikah banyak ya, seperti yang di tafsiran kitab suci muslim ya, boleh istri 4 gitu, poligami. Sorry ya, gue bukan agama mereka ya, gue cuma sampai ngomong ini doang nih. Gue nggak menghalalkan itu ya, maksud gue kalau menurut gue yang kitab suci Kristen itu, apa yang disatukan per Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia, itu adalah rasa cinta saat lu pertama kali, love at first sight. Jadi bukan untuk selamanya, pahit memang. Nah, itulah yang mendasari gue untuk kayaknya bisa nih gue punya selir banyak nih. Jadi gue nih bangsat gitu sebenarnya, karena gue lahir dari pertanyaan-pertanyaan memecahkan jawaban gitu. Kayaknya ini nggak bener deh. Dan itu juga memang orang yang setuju dengan pernyataan ini, orang-orang yang punyai seksnya tinggi juga, testosteronnya tinggi, orang yang jujur dan tutup kuping, atau dia punya get otentik, get 8 atau get 10 ya kan, love of life, atau get 25, merangkul hidup seperti anak kecil. Jadi benar-benar yang fresh gitu, yang terasa benar buat dirinya dia sendiri. Jadi cocok-cocokan kan, makanya ada yang cocok di agama ini, ada yang cocok di agama itu. Itu sebenarnya di situ tubuh kita tuh butuhnya apa, dan kita berani menyangkal gak? Kalau di Kristen berani menyangkal hal itu, tapi bagi gue itu kurang tepat. Kita tuh harus memikul salib gitu ibarat kata, nggak perlu lah kayak gitu. Itu keputusan gue kalau ditanya ya, dan ini gue jujur aja di sini. Jadi gue bakal lihat, oh gue pikiran begini, dan ini masih sama, dan ini kayaknya lebih long lasting pemikiran kayak gini. Nah gue bakal tinggalin lah cewek kayak gitu. Gini, maksudnya gue jelasin lagi ya, apa yang dipersatukan Tuhan dalam kitab Matius ya, tidak boleh dipisahkan manusia. Sebenarnya itu gak dikasih tahu sampai kapan ya kan. Oke, mungkin ada lagi debat, lu harus maafin saudara lu 7 kali 77, artinya apa selamanya? Ya itu benar kalau untuk maafin, karena kita tuh sebagai manusia ada gerbang pengampunan juga kan, 50 kan, gua ada gerbang pengampunan kalau nggak salah 4 ya logika gitu. Karena kalau gimana lu mau berlogika, sedangkan ada yang benci sama lu mau logika, lu mau ucapkan sesuatu tapi ada yang nggak seneng sama lu, jadi nggak jalan tuh logika. Maksudnya ngerti gak, lu mau jalan project apapun, kebencian itulah yang memberhentikan lu untuk berpikir logika murni gitu. Nah jadi itu pemahaman gue. Yang dimaksud gue kalau boleh tafsir, sorry ya, jangan kaitin gue sama kitab suci Wahyu yang terakhir. Kitab suci ini tidak boleh ditambah dikurangkan, kalau enggak terdapat geram dari Allah gitu. Enggak cuy, bukan itu arah dari situ. Itu udah sebagaimana adanya Alkitab itu. Bahkan itu kayaknya udah dirubah sama zaman Romawi, jadi panjang lebar lah udah. Pokoknya intinya gue nggak percaya lah itu. Jadi kitab yang
pernyataan tentang firman itu adalah tentang lo love at first sight pada saat pertama ya. Jadi pada pandangan pertama. Jadi cinta pada pertama, tapi lu udah keikat sama pernikahan konsep 1000 tahun ke belakang, yang mana itu hanyalah konsep tentang keluarga, harta, tata, dan agama gitu. Perasaan cinta lu diikat sama hal itu supaya lu nggak keluar, dan itu kesengsaraan kan, ya gak? Jadi ini akan mengubah seluruh kehidupan nih. Orang nggak jelas ngomongin kayak gini nih, orang kayak gua. Nah, kenapa gue bilang, karena ini ada WA masuk lagi ya. Oke, gue jelasin lagi. Karena jadi ntar ada pertanyaan. Jadi lu sama anak, jadi lu boleh gitu nyentotin orang, anak lu di mana-mana. Jadi kayak binatang dong lu. Nah, kalau gue pribadi, gue masih suka pernyataan Ronald Frank ya di grup private Facebook ya. Dia pernah bilang, gue akan minta anak dari cewek yang dia mau tanpa status nikah, dan gue bakal rawat dia walaupun gue nanti sama cewek lain, gue punya anak lain, gue tetap cinta itu anak sebagaimana, bukan kayak anak tiri gitu, sebagaimana adanya. Bukan lu karena lu istri dari ini, istri ketiga, kelima, jadi cintanya adil gitu. Bahkan puncak dari sebuah poligami kan cinta yang adil ya, bisa bagi-bagi gak, nah si ceweknya yang gak terima gitu. Makanya dia cari, dari pernyataannya beliau tadi, gue bilang itu harus ceweknya harus terima, ya ceweknya ya sukarela. Mungkin ada yang bilang dalam hati gak terima, ya itu omongan burung, terserah itu. Kalau ceweknya bahagia ya kan, itu sih ujungnya dari sebuah kekayaan. Bahkan Raja Salomo sendiri, Sulaiman, dia udah punya kaya banyak, ujung-ujungnya adalah gundik gitu. Dan cewek itu sebenarnya ngelihat cowok itu kayak raja gitu. Ujung-ujungnya dari sebuah pernikahan tuh, hubungan kedekatan intim itu sebenarnya saling meraja dan meratukan gitu. Udah itu paling inti, dan punya sumber daya gitu, punya anak banyak gitu, ya nggak masalah. Bahkan orang kayak Putin, presiden sekelas presiden, banyak orang yang mau dihamilin sama presiden Putin supaya punya bibit bagus. Nah, orang kalau nonton video gua, atau cewek atau cowok, lu siapa tong, lu siapa, emang lu bisa nyebar bibit? Ya bisa aja kalau gua udah kaya. Kan gua dibilang gua udah kaya, gua jadi presiden, gua diangkat presiden seumur hidup di Indonesia atau di luar negeri. Siapa yang nggak mau gua buahin? Ya kan, gua tinggal buahin doang bibit-bibit bagus gua, supaya anak bangsanya itu dari bidang militer bagus, olahraga. Gua juga olahraga bagus banget, gua berenang jago, lari kenceng, gendut gini kan. Ntar deh gua tes deh kapan-kapan gua bikin video. Nah, maksudnya dari bidang musik, filosofis. Jadi mau dihamilin nih orang-orang ini. Sorry kalau gua kotor ya, nggak mencerminkan kebersihan. Gua emang lagi keadaan gini. Nah, itu maksud gua arahnya ke situ. Kalau gue nikah sama satu cewek yang Kristen, pasti ribet. Parah, pemikiran gue begini, ribet juga bagi mereka gitu, belum tentu cocok. Jadi gue pengen proyektor atau manifestor atau reflektor, belum tentu juga cocok. Ada satu hal referensi yang nggak bisa mereka terima gitu, ngerti gak? Kebebasan nomor satu di hidup gue gitu. Ujung-ujungnya dari hidup gue adalah gue punya anak banyak gitu, tapi gue nggak mau punya anak sebenarnya coy. Gue itu pengen kita tuh bahagia dalam satu momen kehidupan yang hanya sekali, dan kita bisa mengulanginya atau enggak itu terserah, cinta yang ngatur deh gitu. Ada gak cowok yang pemikiran kayak begini sampai sini? Kita saling berbagi, walaupun non materi gitu kan. Kita keluar dari, misalkan dari kesengsaraan ini, kemiskinan ini, untuk semua umat manusia. Jadi nabi dah gua, anjir. Gila gak tuh? Bye. Udah itu aja tuh. Bisa masak, mijit, bule atau cindo gitu kan. Energinya nyambung, setia. Aduh, kentut gua enak banget, lega ngomongin ini semua. Ya kan? Jago yang nyari duit lah ya untuk sementara, bisa ngatur, dan dia terima apa adanya gua. Gitu. Itu aja sih. Makanya gue kalau nggak nikah sama cewek, paling gue jadi kayak Yesus juga gitu, nggak usah nikah sama sekali
jadi suci, atau kayak Buddha punya banyak gundik dan akhirnya tercerahkan sendiri.